Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 2 tema 3 ya. Sekarang kita sudah masuk pada subtema yang keempat ya, pembelajaran yang keempat. Ayo mengamati. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Ya. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan, pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada tugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Ya, mari kita baca naskah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini adalah sumpah yang sangat luar biasa. Dengan sumpah ini menyatukan Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak bahasa. Ya, luar biasa Sumpah Pemuda ini. Para pendiri bangsa Indonesia ini memang sudah memikirkan sebuah ramuan yang sangat mujarab untuk membuat Indonesia ini bersatu. Ayo membaca teks Sumpah Pemuda dengan percaya diri. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama, beri tanda centang pada jawaban yang tepat. Tanah air itu artinya sama dengan tanah kelahiran. Bangsa itu artinya adalah masyarakat. Sumpah adalah ikrar, ya. Khidmat itu sama dengan khusyuk. Bersatu artinya berkelompok, menjadi satu, ya, berkelompok. Kemudian mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Ya. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku lain yang terdapat di Indonesia. Ya. Siti berasal dari Jawa. Oke, dari Jawa ya. Seingat saya di paket yang lain itu berasal dari Palembang. Ya, ternyata mungkin saya lupa ya. Ternyata dari video sebelumnya saya salah ternyata ya. Saya seingat saya dari Padang, ternyata dari Jawa. Oke. Jawa, nanti akan saya kasih komen untuk video yang sebelumnya, ternyata saya keliru. Beni berasal dari Sumatera Utara. Ya, Beni yang ternyata dari Sumatera ya. Dayu jelas berasal dari Bali, tidak diragukan lagi. Yang benar hanya Dayu ya. Leni dari Kalimantan, berarti Leni ini termasuk mungkin ya dari suku Dayak. Ya, Edo berasal dari Papua. Nah, ini saya ingat betul. Di buku tematik yang lain Edo ini dari Maluku. Ya, mungkin ya beda pengarang, beda ya. Ternyata Papua ya di kelas 2 ini. Oke. Pasangkan nama-nama siswa sesuai dengan sukunya. Ya, Dayu ya ini jelas suku Bali. Jelas suku Bali. Kalau Edo dari Papua. Ya, saya masih ingat di tematik yang lain itu Edo dari Maluku. Ya. Beni ternyata suku Batak. Beni Batak. Sama-sama B-nya. Siti dari Jawa. Oke. Siti dari Jawa. Kemudian kita akan lanjutkan ke
Sekarang tuliskan suku atau daerah asal 10 temanmu. Kalau Pak Ali jelas Jawa, ya. Ali dari Jawa, suku Jawa, daerah asal Jawa Timur. Ini contoh Pak Ali ini ya, kalian sesuai dengan teman kalian di sekolah ya. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal dalam kelompok. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Ya. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Ya, tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan memiliki, jadi ini setiap orang mungkin jawabannya akan berbeda. Siti membeli pensil warna seharga 4.000. Ya, 4.000 yang paling enak adalah masing-masing uang 2.000-an. Ya, 2.000 dan uang 2.000 ini yang paling enak 4.000. Alternatif lain boleh ya. Jadi alternatif lain saya kasih 2 alternatif ya. Ini 2.000 tambah uang 2.000-an ya. Ini suruh gambar apa nulis? Tulislah beberapa pecahan ya, pecahan Rp 2.000 2 buah ya, dan Rp 2.000 ya. 2 buah, ini jawabnya gimana nanya? 2 buah, 2 lembar uang pecahan Rp2.000. Nah, gini aja. Ya, atau alternatif lain ya, 4 lembar uang pecahan Rp 1.000, Rp1.000,00 ya, jadi 4 lembar 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Nah, ini juga Rp4.000 nanti ya. Yang lain saya kasih satu alternatif saja ya. Jadi di sini Dayu membeli buku gambar Rp3.000. Alternatif yang paling mudah adalah pecahan 1 lembar, pecahan 2.000 ya rupiah, dan 1 lembar pecahan Rp1.000. Nah, alternatif lain mungkin bisa Rp500 ya kalau digambar seperti ini, dan seperti ini ya. Kemudian 5.000 bisa 1 lembar pecahan Rp5.000. Atau alternatif kedua 5 lembar pecahan 1.000. Ini ada Rp-nya. Nah, Rp1.000. Itu membeli buku tulis harga 2.000. Bisa ini saya jadikan 2 alternatif. 1 lembar pecahan 2.000 atau 2 lembar pecahan Rp1.000. Nah, seperti itu ya. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat membedakan suku asal daerah. Ya. Pembelajaran berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek.
Siti sering membantu kakek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Oh, nama lain di daerah lain itu gebokan batu. Oke. Lakukan pemanasan dengan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan. Lakukan permainan gebokan batu atau kasti bersama teman-temanmu. Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Pergi ke rumah nenek, main gebokan, main apa ini? Oh, itu gebokan batu. Oh, kalau di daerah Pak Ali itu namanya bohi-bohian. Di sini gebokan batu ternyata ya. Ya, ini gebokan batu ya. Oke. Alias kasti, bukan kasti. Kalau kasti aturan mainnya nggak gitu, itu pakai pecahan genteng, bukan kasti itu. Ada sendiri kasti, ya. Gebokan batu kalau di tempat Pak Ali itu bohian. Ya nggak tahu namanya kenapa bohian, ngikut saja Pak Ali. Bohian, gebokan batu nama lainnya. Oke. Pada liburan ini aku sekeluarga pergi mengunjungi kakek di desa. Ya. Di sana aku bermain gebokan batu bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama keponakanku gitu ya. Keponakan, saudara sepupuku, saudara-saudara sepupu. Ya. Malamnya kami ngobrol mengobrol. Malamnya aku gitu aja. Aku ikut mengobrol bersama keluarga besar di ruang tamu. Ini alternatif ceritanya, kalian bisa berkreasi sendiri ya. Berkreasi, gebokan batunya belum. Saya bermain gebokan batu ya di sini. Ya, gebokan batu bersama saudara-saudara sepupu. Ya. Oke, kalian bisa membuat cerita versi kalian sendiri. Diskusikan sikap apa yang telah kamu temukan dalam teks di atas, tuliskan hasil diskusimu. Bekerja sama, bermain bersama saudara, ya. Bermain bersama saudara sepupu. Sikapnya adalah sikap apa yang dapat kamu temukan? Ini adalah persatuan, kekeluargaan. Ya, sikap yang ada adalah kekeluargaan, ditambahkan gitu ya. Sikap yang muncul atau ada adalah kekeluargaan. Ya, harus rukun sama saudara sepupu. Mengenal anggota keluarga Siti. Ada Siti, ada Zahra, ada paman, ada ayah dan ibu, ada kakek dan nenek. Ya, jadi Zahra mungkin saudara sepupu dari Siti. Ya, Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Lek.
Paman baru lulus SMA. Wah iya, ini panggilan Jawa memang Pak Le itu. Mengenal perbedaan usia. Usia 0 sampai 12 tahun sampai lulus SD itu anak-anak. 13 sampai 17 ini SMP dan SMA ini ya. Ini SD, TK. Ya, TK, SD itu anak-anak. Kalau remaja ini sekitar SMP, SMA. Nah, setelah itu 18 tahun ke atas ini dewasa. 18 ini masih SMA ya, masih ada yang masih SMA. Ya, dewasa itu selepas itu. Sekolahnya bukan sekolah biasa lagi, tapi sudah perguruan tinggi. Ya, ini kisarannya, kisaran SD TK, kisaran SMP SMA. Coba kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah, kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Tuliskan dalam tabel. Namanya siapa, usianya berapa, kategori apa. Kita ngikuti kategori umurnya ya. Umurnya 0 sampai 12, 13 sampai 17, dan 18 tahun ke atas. Pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. 6 tahun, jelas ini anak-anak. Mana anak-anak? Ini anak-anak. 6 tahun. 62 tahun ini dewasa. Ini boleh dikatakan sudah manula sebenarnya, manusia lanjut usia. Ya, 13 tahun ini sudah masuk remaja. Ya, sudah SMP. 20 tahun ini sudah dewasa ini. Ya, sudah dewasa. 35 tahun juga dewasa. Ya, setelah dewasa ini kakek 62 tahun ini ada kategori lain namanya manula, manusia lanjut usia. Ya, kategori lainnya. Ya, 62 tahun manula, sudah pensiun kebanyakan. Hanya beberapa profesi saja yang tidak ada pensiunnya. Atau pensiunnya lebih jauh lagi. Lebih tua lagi maksud saya. Ayo berdiskusi, ayo diskusikan sikapmu ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia. Kerjasama dengan orang tua. Dengan bantuan orang tua siswa dapat membedakan usia. Ya, menyantuni anak yatim sekarang. Ini ya, dengan bantuan orang tua siswa dapat membedakan usia ya. Usia itu umur. Ya, sinonimnya umur. Menyantuni anak yatim ya, pembelajaran yang ke-6. Wah, kita harus saling menyayangi ya. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti, usia mereka sebaya. Ani seorang anak yatim, ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Padahal rumahnya sebelah nih ya. Mungkin Ani yang lain ini. Ya, ayo membaca teks di atas dengan intonasi yang jelas. Anak yatim, buatlah kalimat dari kata berikut. Ya, anak yatim kita yang sebaiknya atau gini ya, saya sering diajak ibu untuk menyantuni anak yatim. Anak yatim. Nah, anak yatim itu tidak memiliki ayah ya, tidak memiliki ayah. Jadi ibunya bekerja sendiri. Ya, kadang-kadang anak yatim ada yang tidak beruntung secara ekonomi. Nah, ini harus kita santuni. Berkunjung. Ya, berkunjung. Ya, gini aja. Yang hubungannya dengan anak yatim ya, atau ke rumah kakek nggak apa-apa. Tadi anak yatim kan sudah ya. Liburan kemarin kami sekeluarga
berkunjung, ya, berkunjung ke rumah kakek. Nah, kakek pandai. Ani adalah yang pandai. Dia sering menjadi bintang kelas. Oke. Menyantuni. Loh, menyantuni bukannya sudah tadi ya? Oh, belum. Kalimatnya sudah saya bikin. Menyantuni anak yatim adalah perbuatan yang mulia. Adalah perbuatan yang mulia. Nah, tulislah kembali cerita atau kunjungan Siti ke rumah kakek atau kunjunganmu ke rumah kakekmu, ya. Tulis kembali dengan kata-kata kalian sendiri. Ayo belajar mengarang, ya. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang. Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang 5.000. Ali ini adiknya Siti, ya. Masing-masing mendapat uang 5.000. Ayo, untuk apa uang 5.000? Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli pensil seharga 2.000. 5.000 dikurangi 2.000 ada 3.000. Kemungkinan pecahan, ya, tentukan kemungkinan pecahan. Ini adalah 1 lembar pecahan Rp 3.000, ya, atau 3.000 rupiah, dan Rp2.000, maaf, Rp2.000 dan 1 lembar pecahan Rp1.000. Ini salah satu alternatifnya. Kemudian Ali juga mendapat uang 5.000. Ali membeli penghapus seharga 1.000. Ya, 5.000 dikurangi 1.000 ada 4.000. Ya. Nah, kemungkinan pecahnya adalah 2 lembar uang pecahan Rp-nya mana? Rp 2.000 rupiah. Nah, Siti sekarang mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli buku seharga 3.000. 5.000 dikurangi 3.000 sama dengan 2.000. Jadi uang 2.000 ini 1 lembar uang 2 pecahan Rp 2.000. Nah, Ali sekarang. Ali mendapat uang dari nenek 5.000 untuk membeli kotak pensil 4.000. Kembaliannya 1.000. Ya, mungkin saja, ya, ini kan coba temukan kemungkinan pecahan, ya. Mungkin saja dia 1 lembar uang 1.000-an. Pecahan Rp 1.000. Bisa 2 keping uang pecahan 500 juga bisa. Ya, kakek adalah seorang yang hebat. Dulu kakek pandai membuat prakarya.
Dari kakek Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Loh, kakek ini keren. Tempat pensil cantik. Ya, membuat prakarya tempat pensil cantik dari bahan botol plastik bekas minuman ringan 1 buah, kertas sampul warna hijau atau kertas berwarna lainnya ukuran 21 x 8 cm sebanyak 1 lembar. Potong sisa kertas pembungkus kado berwarna perak, emas atau warna apa saja 1 cm x 21 cm sebanyak 1 helai. 3 helai potongan kertas sampul warna merah ukuran 2 x 31 cm untuk membuat bunga mawar. Selembar kertas warna hijau muda ukuran 4 x 8 cm untuk membuat daun bunga mawar. Setangkai ranting kering dari rumputan, lem tembak atau hot glue, lem nah, seperti suara burungan tuh, gunting, spidol merah dan hijau, mistar atau penggaris. Cara kerjanya bagaimana? Siapkan sebuah botol plastik, bersihkan dan keringkan. Ya, saya kayak kenal botol ini, botol minuman. Botol bekas minuman. Ini botol minuman apa ini? Minuman apa ini? Kira-kira yang mirip dengan Floridina atau Mizon mungkin ya? Mizon, Pak. Mizon kelihatannya. Mizon itu Pocari Sweat, Pak. Masa Pocari Sweat? Iya, ya sudah deh. Mizon, Pak. Mizon kata. Botol bekas minuman, gunting botol dengan tinggi dan dasar botol plastik kira-kira 3/4 bagian. 3/4-nya ini kita bagi 4 terus diambil 3-nya. Ini bagi 2 terus bagi 2 lagi. Ya sekitar seginilah 3/4. Ya, ini ada berapa bagian? 1, 2, 3 bagian dari 4 bagian yang ada. Ini yang namanya 3/4. Ya, dibagi 2, bagi 2 lagi. Terus diambil yang 3 bawah. Gunting botol dengan tinggi dan dari dasar plastik kira-kira 3/4 panjang pulpen. Oh, 3/4 panjang pulpen atau pensil. Dimalnya pakai pulpen atau pensil ya. Bukan botolnya itu sendiri. Kira-kira sepanjang 3/4 pulpen atau pensil. Kira-kira pulpennya misalnya segini. Ya, ini adalah pulpen. Ya, wah, pulpennya kok penceng. Ya, diperbaiki. Ini misalnya pulpen. Ya, ini dibagi 2 lagi. Ya, sekitar segini tingginya. Ya, mungkin seginilah tingginya ya, bikin sama. Oke. Kemudian hati-hati saat menggunakan gunting atau bisa minta bantuan orang tua. Siapkan kertas-kertas yang diperlukan. Ya. Siapkan kertasnya. Wah, siapkan kertas untuk membuat ornamen lainnya. Nah, ini ada spidol, ada gunting. Balut bagian teratas botol plastik dengan kertas sampul warna hijau atau kertas warna lainnya ukuran 21 x 8 cm. Kita mungkin memerlukan mistar atau penggaris, spidol atau pulpen dan gunting untuk langkah ini. Gunakan lem tembak atau lem Ya. Tambahkan sedikit hiasan di bagian atas, potong botol plastik, tempelkan secara melingkar kertas warna perak, emas atau warna lainnya yang tersedia, yang ada aja dipakai. Beri hiasan warna perak atau emas di sisi atas. Siapkan daun bunga mawar ya dengan menggunting kertas warna hijau muda ukuran 4 x 8 cm. Buat daun kecil-kecil saja, lebar sekitar 1 cm, panjang sekitar 1,5 cm. Ya, bentuknya seperti ini daun bunga mawar. Ya, pertama gini terus kasih gerigi-gerigi. Ya, bunga mawar atau gerigi-geriginya. Ya, dihias lah ya. Jadi jatuhnya seperti ini. Nah, biar kayak aslinya. Seperti ini. Cantik kan? Oke. Siapkan setangkai batang atau ranting rerumputan yang kering. Buat 3 kuntum bunga mawar dari kertas. Lihat caranya pada tutorial cara membuat bunga mawar dengan teknik melipat pita. Tentunya kalian juga boleh menggunakan model bunga kertas lain. Mungkin beberapa tutorial cara membuat bunga kertas di bawah ini juga dapat menjadi pilihan. Yang bagus untuk kreasi kita, gunakan spidol merah untuk menutupi bekas potongan kertas guntingan di sisi kertas yang kelihatan berwarna putih. Ya, wah cantik sekali.
Siapkan hiasan lainnya. Gunakan lem tembak atau hot glue untuk menempelkan 3 kuntum bunga mawar. Letakkan bunga-bunga ini di bagian tengah botol. Susunlah seperti membuat sebuah segitiga. Biarkan lem mengeras dan dingin hingga bunga-bunga kertas menempel dengan baik dan kuat. Ya, bekerjalah bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat menghitung sekelompok uang kembalian. Nah, beri tanda centang. Apa bisa membuat prakarya dari bahan alami? Kalau bisa centang, kalau belum jangan dicentang dulu. Membuat prakarya dari bahan buatan bagaimana? Coba dibuat ya, menyenangkan itu. Mengetahui tugasku dalam kehidupan sosial. Tugas kalian yang paling utama adalah belajar. Ya, dan belajar juga membantu orang tua selain belajar. Melakukan gerakan melempar dan menangkap bola, misalnya kasti, boy-boyan ya. Melakukan gerakan menendang, menangkap dan melempar bola. Bisa dilakukan di lapangan olahraga, jangan di dalam rumah. Ya, bisa memecahkan barang-barang nanti pantulan bolanya. Kemudian mendengarkan dongeng. Menaksir harga pasti bisa tinggal mendengarkan ya. Menaksir harga dari suatu barang dan menentukan perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, kalian harus bisa membedakan. Menentukan perbedaan individu berdasarkan suku atau daerah asalnya. Jadi caranya bagaimana ya? Tanya dari suku mana. Sebenarnya kalau kalian hafal dari logat bahasanya bisa kita mengetahuinya. Menentukan perbedaan individu berdasarkan usia. Jadi di sini ada anak-anak, remaja dan dewasa. Kalau mau ditambah lagi satu manula. Anak-anak pun dibeda-bedakan lagi, nanti ada batita, ada balita lah. Yang penting kalian paling tidak hafal 3 ya, ada anak-anak, remaja dan dewasa. Baik, ini adalah akhir dari video kita. Untuk tema 3 kita akan segera ketemu untuk tema 4. Linknya ada di bawah untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan di buku tematik. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.